nama saya Niko Mahasiswi Rifadani, absen 22 dari kelas 11 MIPA 6, perwakilan kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari video sebelumnya yang pernah kami upload, dan di sana itu sudah tercantum beberapa pertanyaan, jadi saya akan menjawab salah satu pertanyaannya. Yang pertanyaan yang akan saya jawab adalah pertanyaan dari Kade Arisdianta dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, PKI merupakan organisasi yang sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Tapi di sisi lain, organisasi ini juga pernah memberontak negara Indonesia dengan suatu pemberontakan yang namanya G30 SPKI. Nah, menurut kalian pribadi, apakah organisasi PKI adalah organisasi yang baik untuk Indonesia atau sebaliknya? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Arisdianta. Jadi, saya di sini akan menjawab sedikit. Seperti yang kita ketahui itu, PKI itu adalah organisasi yang berideologi komunis. Nah, jadi dari ideologinya saja itu sudah berbeda dengan ideologi negara kita ini, negara Indonesia, di mana ideologi kita adalah Pancasila. Nah, tapi ada beberapa teori dan sudut pandang yang saya kutip dari Marxist ORG bahwa PKI tersebut pernah melawan teror putih di tahun 1920 sampai dengan 1926, dan juga pembentukan Partai Komunis itu salah satunya didasari oleh adanya tindakan kolonialisme dan imperialisme yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya di masa tersebut. Nah, jadi walaupun ada beberapa teori gitu, ada dua teori yang membedakan bahwa mungkin Partai Komunis dapat dikatakan sebagai Partai Komunis yang partai yang membantu, atau mungkin malah sebaliknya gitu. Tapi walaupun dengan beberapa teori tersebut, kita tidak bisa sepenuhnya mengatakan bahwa Partai Komunis itu benar, karena Partai Komunis adalah partai yang dilarang keras gitu berada di Indonesia, dan dampaknya itu sangat besar bagi bangsa kita di zaman dulu. Walaupun mungkin awalnya pembentukan Partai Komunis itu tidak berniat untuk seperti itu, tapi seiring dengan perkembangannya zaman, itu membuat Partai Komunis menjadi dipengaruhi oleh paham-paham lainnya yang membuat Partai Komunis tersebut menjadi mungkin berpengaruh besar yang merugikan gitu bagi bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan atau ditanyakan tadi oleh Arisdianta di pertanyaan, yakni pernah Partai Komunis tersebut melakukan pemberontakan dengan nama G30 SPKI atau Gerakan 30 September. Nah, di mana kita juga mengetahui bahwa Partai Komunis tersebut dalam gerakan 30 SPKI-nya telah merenggut nyawa 7 orang jenderal besar Indonesia pada tahun itu. Jadi dari sana mungkin kita juga bisa dapat menyimpulkan bahwa Partai Komunis itu memberikan dampak yang cukup buruk untuk negara kita, di mana itu juga memberikan trauma bagi masyarakat ataupun keluarga korban. Tapi kalau sesuai dengan materi yang kita buat, di mana Partai Komunis awalnya itu adalah partai biasa seperti organisasi pada umumnya, tetapi mungkin karena paham yang berkembang menjadikan partai tersebut berkembang menjadi partai yang berbeda gitu dari awal tujuannya. Maka dari itu menurut saya sendiri, pastinya organisasi seperti Partai Komunis yang berbeda ideologinya itu dengan kita, menurut saya tidak cocok atau kurang cocok untuk ada di Indonesia. Dan karena kita sendiri pastinya berharap bahwa kita ini hidup di bingkai Pancasila tanpa adanya pemberontakan lagi ataupun peperangan lagi. Jadi menurut saya partai yang memiliki ideologi lain atau organisasi yang memiliki ideologi lain dengan ideologi Pancasila itu kurang cocok untuk berada di Indonesia, atau bahkan mungkin sebaiknya tidak atau jangan ada seperti partai-partai komunis ini. Jadi kesimpulannya adalah Partai Komunis menurut saya tidak cocok untuk ada di Indonesia dan pastinya tidak baik untuk ada di Indonesia. Semoga jawaban saya bisa diterima dan nantinya jawaban saya akan ditambahkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niwayandisya Saraswati, nomor absen 25 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menambahkan kembali apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, seperti pada soal apakah organisasi PKI adalah organisasi yang baik bagi Indonesia atau sebaliknya. Di sini kami berpendapat bahwa kehadiran organisasi PKI sendiri tidak cocok bagi Indonesia. Sebenarnya dari segala aspek teologi, ideologi, sosial, politik, dan paham yang dianut partai ini sangat bertentangan dengan Indonesia, di mana Indonesia yang merupakan negara demokrasi dan berideologi Pancasila hendak dijadikan negara komunis. Belum lagi kejadian mengerikan yang sudah bersemayam di setiap bulan September di Indonesia atau yang dikenal dengan pemberontakan, peristiwa G30 SPKI semakin memberikan sudut pandang negatif terhadap organisasi ini.
Memang seperti pada video kami yang membahas tentang awal mula berdirinya PKI, organisasi ini berdiri dengan tujuan-tujuan yang sama seperti organisasi-organisasi lain bagi perkembangan Indonesia. Salah satunya ketika Indonesia ingin merdeka namun belum melakukan persiapan yang cukup untuk meraihnya, ISDP yang merupakan nama organisasi awal PKI datang sebagai pihak yang mendidik para pribumi. Tetapi karena adanya pemberontakan membuat PKI mendapat pandangan buruk bagi bangsa Indonesia. Bisa dikatakan kehadiran organisasi PKI ini pada awal mulanya berdiri memiliki maksud yang positif bagi kemerdekaan Indonesia. Namun, mengingat adanya perbedaan dari beberapa aspek yang ada, apabila organisasi ini diteruskan dengan maksud dan paham yang sama bagi Indonesia, di masa mendatang mungkin akan mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, pendapat kami adalah kehadiran PKI tidak cocok bagi bangsa Indonesia. Oke, next, soal selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nika Delita, nomor absen 20. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ikomang Arya Putra, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan anggota tentara Belanda yang bernama Pengawal Merah melakukan pemberontakan di Surabaya pada Pangkalan Laut Indonesia, padahal pada masa itu masih dipegang oleh pemerintah kolonial Belanda? Tolong jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Karena memang sejak awal berkiblat ke Uni Soviet, Partai Demokrat Sosial India terus mengaungkan pemikirannya akan kemerdekaan Indonesia dan merasa harus mengikuti jejak Uni Soviet melakukan revolusi Oktober. Karena partai baru ini bertekad keras, mereka meraup sekitar 3.000 anggota yang diantaranya mencangkup para militer Belanda dalam kurun waktu kurang dari setahun. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Yan Kastri Susiana, absen 30, akan melengkapi jawaban dari Nika Delita. Pemberontakan menjadi jalan mereka untuk mengekspresikan opini mereka. Para tentara, pelaut, dan anggota partai dari beberapa profesi lain tersebut melakukan pemberontakan di Pangkalan Laut Surabaya yang menjadi sentralnya Pangkalan Laut Nusantara pada waktu itu. 3.000 anggota Partai Demokrat Sosial Hindia yang memberontak tersebut diberi nama Pengawal Merah, yang kemudian membentuk Dewan Soviet setelah pemberontakan mereka di Surabaya. Sekian jawaban yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.